Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan, kemudian bisa bernilai ibadah. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau absensi dulu ya. Ini di meja Ibu sudah ada 2 surat ya, berarti hari ini ada yang tidak masuk. 1 Asri sakit keterangannya, sakit panas keterangannya ya. Yang kedua siapa lagi ini ya? Ali, oh Ali tidak masuk, izin. Oke ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, materi kita adalah sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Sebelum masuk ke materi SPLTV, Ibu punya quotes nih untuk hari ini ya. Karena pembelajaran kita mengenai SPLTV, jadi quotes hari ini pun juga terkait dengan SPLTV tersebut. Jadi quotes hari ini berbunyi seperti ini. Esok adalah variabel dan kemarin adalah konstanta. Dan kamu harus temukan persamaannya untuk menaklukkan hari esok. Anak-anak tahu nggak kenapa hari esok itu Ibu misalkan dengan variabel? Tidak tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi hari esok itu adalah sesuatu yang belum pasti. Jadi kita misalkan sebagai variabel. Sedangkan hari kemarin itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Jadi untuk bisa menaklukkan hari esok, kita harus belajar dari hari kemarin dan menemukan pelajaran atau pengalaman yang positif supaya kita bisa menghadapi hari esok dan mencapai tujuan kita dengan baik. Oke ya, masih semangat ya untuk melakukan pembelajaran hari ini. Baiklah, kita mulai ya anak-anak. Sebelum masuk ke materi SPLTV, Ibu ingin mengingatkan kembali materi mengenai SPLDV. Kalian masih ingat materi mengenai SPLDV yang sudah pernah kalian pelajari ketika di SMP atau di MTS dulu? Tidak ingat? Oh, kenapa? Corona? Oh, oke. Ibu ingatkan kembali sedikit ya. Jadi, ketika kalian di SMP atau MTS dulu, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. SPLDV itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas 2 persamaan linier atau PLDV yang masing-masing bervariabel 2. Misalnya, variabel X dan variabel Y. Kemudian, metode SPLDV ini bisa diselesaikan dengan metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan juga metode gabungan. Nah, Ibu punya satu contoh soal nih untuk SPLDV. Ibu tulis di papan tulis ya. Jadi soalnya seperti ini. Ani membeli 2 buah topi dan 3 buah dasi di koperasi seharga Rp60.000. Fadil juga membeli 3 buah topi dan sebuah dasi yang sama di koperasi dengan harga Rp55.000. Tentukan harga masing-masing topi dan dasi. Anak-anak saya ingin salah satu untuk membantu saya mengingat kembali materi mengenai ini SPLDV. Jadi saya ingin salah satu mengerjakan ke depan soal yang sudah saya tulis di papan tulis ini. Siapa? Ayo yang mau maju ke depan. Ana, baiklah. Silakan Ana, silakan maju ke depan. Oke, anak-anak kita telaah ya. Jadi dari apa yang sudah dikerjakan anak itu, anak sudah memodelkan
Jadi dari 2 buah topik dan 3 buah dasi itu dimodelkan sama Ana dengan kalimat matematika 2x plus 3y sama dengan 60.000. Kemudian untuk 3 buah topi dan sebuah dasi itu dimodelkan dengan kalimat matematika 3x plus y sama dengan 55.000. Kemudian dengan metode eliminasi yang sudah dikerjakan oleh Ana, diperoleh bahwa harga topi sama dengan 15.000 dan harga dasi sama dengan 10.000. Benar ya, jadi apa yang sudah dikerjakan Ana itu sudah benar sekali. Oke, karena Ana sudah benar mengerjakan soal ini, beri aplaus yang meriah untuk Ana. Ya. Jadi anak-anak, tadi kalian sudah mengingat kembali materi mengenai SPLDV ya. Jadi konsep untuk SPLDV itu yang akan kita bawa, ke materi kita hari ini, yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, banyak manfaat belajar dari sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu bisa digunakan untuk mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, seperti contoh saya untuk yang SPLDV tadi. Kemudian yang kedua, bisa untuk membandingkan harga. Yang ketiga, bisa untuk hemat uang. Yang keempat, bisa untuk menentukan atau mencari keuntungan. Ya, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan menentukan bagaimana solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian yang terakhir, karena pada hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL, jadi nanti di akhir Ibu mau memberikan satu proyek kepada kalian, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk peta konsepnya ya, kita skip dulu. Kemudian, kita masuk ke materi, Ibu jelaskan dulu sedikit materi mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah sistem persamaan yang memuat 3 variabel. Misalkan yaitu dengan X, Y, dan Z. Kemudian untuk metode penyelesaian SPLTV yang pertama bisa kita selesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan juga metode gabungan. Ya. Untuk metode determinan yang sudah ada di peta konsep itu tidak kita pakai ya, karena untuk kalian itu belum memperoleh materi mengenai matriks. Jadi kita fokus ke 3 metode ini saja. Oke. Selanjutnya, anak-anak Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang masing-masing kelompok nanti terdiri dari ada yang 4 anak, ada yang 5 anak ya. Ibu membaginya berdasarkan gender, berdasarkan sudah saya acak ini laki-laki perempuannya, kemudian juga sudah saya acak berdasarkan dengan kemampuan kalian ya. Jadi supaya adil nanti pembagian kelompoknya. Jadi kalian sudah tidak boleh protes lagi. Nah, kemudian, sekarang setelah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, sekarang silahkan kalian duduk bersama teman kelompoknya ya. Silahkan duduk dulu, nanti untuk kelompok 1 duduknya di depan, kemudian di belakangnya nanti ada kelompok 2, belakangnya lagi nanti ada kelompok 3, samping kanannya yang bagian depan nanti ada kelompok 4, kemudian belakangnya lagi kelompok 5. Oke, silahkan anak-anak berkumpul dengan temannya satu kelompok ya. Oke, sudah. Nah, setelah kalian berkumpul dengan temannya satu kelompok, Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD-nya seperti ini. LKPD ini Ibu berikan kepada kalian semuanya. Jadi masing-masing anak nanti akan mendapatkan LKPD masing-masing, tapi kalian nanti bekerjanya secara berkelompok, ya. Jadi biar tidak rebutan seperti itu. Nah, pada LKPD kalian ini ada 3 kegiatan. Ya, kita masuk untuk kegiatan yang pertama.
Untuk kegiatan yang pertama di LKPD kalian ini, kalian akan belajar bagaimana menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu sudah menuliskan satu soal saja di situ ya. Temukan solusinya. Jadi di situ ada 2x plus 5y plus 4z sama dengan 25. Kemudian ada x plus 2y min 3z sama dengan 1. Kemudian ada 3x min 4y plus 6z sama dengan 3. Ikuti langkah-langkah yang sudah Ibu buat pada LKPD kalian. Ya, di situ sudah saya beri acuan atau sudah saya beri panduan untuk langkah-langkah pengerjaannya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, silakan kerjakan dulu secara berkelompok untuk kegiatan 1 dulu saja. Ya, waktunya 10 menit saja. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya anak-anak untuk mengerjakan soal pada kegiatan 1. Saya minta untuk salah satu kelompok mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Oke, kelompok siapa? Baiklah, kelompok 4 rupanya ya yang maju. Kelompok 4 itu kelompoknya Ali, kelompoknya Abbas, kelompoknya Ria. Oke. Silahkan semua kelompok atau mungkin bisa diwakili salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil kegiatan pada LKPD kegiatan 1. Ya. Oke, baiklah. Kita lihat ya. Jadi kalau Ibu lihat dari apa yang sudah kalian kerjakan di papan tulis ini dari kelompok 1 itu sudah benar ya. Jadi kalian sudah bisa menemukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Oke, baik. Kalau kalian sekarang sudah bisa menemukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan 2 yang ada di LKPD. Oke, ya. Jadi sebelum masuk ke kegiatan 2, Ibu punya contoh soal nih ya. Jadi contoh soalnya seperti ini, pada hari Senin, Goni, Rahmat, Lukman, dan Siti membeli perlengkapan sekolah di toko buku Nurul Ilmi. Goni memberi 4 buku, 2 ballpoint, dan 3 pensil dengan harga Rp26.000 dan seterusnya ya, pre-memori. Kemudian, nah dari contoh soal ini sudah saya sediakan penyelesaiannya ya. Jadi kita amati atau kita telaah. Dari soal saya tadi, kita misalkan dengan buku itu dengan variabel A, B dengan ballpoint, C dengan pensil. Jadi tidak selalu untuk menggunakan variabel X, Y, dan Z ya. Kalian boleh kok menggunakan variabel yang lain. Jadi kalau contoh Ibu ini, Ibu menggunakan variabel A, B, dan C. Seperti itu. Kemudian setelah kalian amati, setelah kita telaah, kemudian kita buatlah kalimat matematikanya dari persamaan itu. Ya. Jadi untuk apa yang sudah dibeli Goni tadi, kita misalkan dengan 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000. Kemudian yang dibeli Rahmat kita misalkan dengan 3A plus 4B plus C sama dengan 21.500 dan seterusnya. Kemudian, nah ikuti langkah-langkah ini ya. Jadi langkah 1, kita eliminasi dulu variabel B pada persamaan 1 dan 2. Kemudian nanti setelah selesai pada langkah 1, lanjut ke langkah 2 ya. Seperti yang Ibu tuliskan pada PPT Ibu ini ya. Skip, lanjut. Nah, sampai pada langkah 4. Sampai pada langkah 5. Oke. Setelah kita selesaikan untuk contoh soal yang Ibu berikan ya, kita lanjut pada kegiatan 2 yang ada di LKPD kalian. Jadi di LKPD kalian itu untuk kegiatan 2, Ibu sudah menyediakan permasalahan HOTS ya, sudah Ibu persediakan masalah HOTS bersama dengan teman sekelompokmu. Kerjakan kegiatan 2. Jadi dimulai dari identifikasi masalah ya. Selesaikan langkah-langkahnya pada LKPD itu sesuai dengan yang sudah Ibu tulis di LKPD kalian ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu selama 10 menit. Oke. Kalau sudah,
Kalau sudah, Ibu minta salah satu. Nah, ini kelompok siapa ini yang sudah selesai duluan ini yang angkat tangan ini ya? Oh, kelompok 1, kelompoknya Jailani Purbaya. Oke, silahkan maju untuk kelompoknya Jailani Purbaya, boleh bersama-sama maju ke depan atau boleh diwakili dengan salah satu saja. Oke ya, kita lihat hasil pekerjaan dari kelompoknya Jailani Purbaya. Oke, skip. Anak-anak kita lihat untuk pekerjaan dari kelompoknya Jailani ini sudah benar ya. Jadi mulai dari identifikasi masalah, kemudian memodelkan masalah ke bentuk kalimat matematika, kemudian sampai pada menentukan penyelesaiannya, ini sudah benar ya. Oke, jadi karena kalian sudah pintar semuanya untuk kegiatan 1 dan juga kegiatan 2, Ibu punya proyek nih untuk kalian ya. Proyeknya adalah secara berkelompok kalian temukan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterjemahkan ke dalam model matematika yang berupa sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian tentukan penyelesaiannya. Buatlah rancangan presentasi hasil proyek berupa video kreatif ya. Oke. Nah, sekarang secara berkelompok silahkan kalian diskusikan ya, silahkan diskusikan dengan temannya satu kelompok. Kalian rancang, oh kira-kira saya mau mengangkat masalah apa ya yang akan saya modelkan besok, seperti itu ya. Oke, Ibu akan keliling nih ya. Oke, kelompok 1 mau mengangkat masalah apa? Oh, pembelian harga alat tulis di koperasi boleh. Kelompok 2 mau mengangkat masalah apa? Oh, mau mengangkat masalah beli paket di Samcik boleh. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kalian menemukan, oh kira-kira masalah yang akan saya angkat besok apa ya, sekarang kalian rancang. Kira-kira kalian mau melanjutkan atau menyelesaikan proyek ini kapan ya? Jadi Ibu beri waktu 1 minggu, jadi untuk pertemuan berikutnya proyek ini sudah harus selesai ya. Proyek ini sudah harus selesai berupa video. Nanti silahkan kalian presentasikan di depan bersama temannya dalam satu kelompok. Seperti itu ya. Nah, untuk waktunya silakan didiskusikan sendiri ya. Jadi misalkan, oh saya misalkan kelompok 1 mau menyelesaikan mau menyelesaikan proyeknya besok lah sepulang sekolah boleh. Jadi sesuai dengan kesepakatan satu kelompok saja ya, seperti itu. Oke. Anak-anak, jadi dari apa yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin ada yang masih dibingungkan. Tidak? Oke, kalau tidak, kita lanjutkan ya. Jadi sebentar Ibu, saya mengecas dulu baterai saya low. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menentukan solusi dari SPLTV. Kemudian kita sudah belajar bagaimana cara memodelkan masalah sehari-hari ke bentuk sistem persamaan linear 3 variabel beserta menentukan cara penyelesaiannya. Kemudian untuk kegiatan ketiga tadi kita sudah belajar bagaimana membuat atau merancang proyek ke bentuk SPLTV. Ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas semuanya? Oke.
Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut untuk pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillah, Seperti sehat biasa. Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk absensi, alhamdulillah untuk hari ini semuanya sudah masuk ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan untuk presentasi ya. Jadi anak-anak, apakah kalian sudah selesai dengan tugas proyek yang Ibu berikan minggu kemarin? Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah, Ibu. Nah. Oke. Nah, untuk hari ini saya ingin untuk yang presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Jadi ini Ibu tampilkan untuk lembar penilaian ya. Jadi Ibu tampilkan untuk lembar penilaian. Jadi sebenarnya ini sudah dari kemarin. Jadi untuk penilaian sikap itu yang Ibu nilai adalah dari kelompok kalian itu ada tanggung jawab. Jadi bagaimana kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan pada LKPD tersebut dan juga dari proyek seperti itu. Kemudian untuk bekerja sama. Jadi bagaimana kalian bisa bekerja sama dalam satu kelompok untuk menyelesaikan proyek ya. Ini juga Ibu nilai. Nah, kemudian untuk penilaian untuk hari ini ya. Jadi ada beberapa aspek yang Ibu nilai. Yang pertama, keterkaitan masalah ya. Jadi keterkaitan masalah yang kalian ambil dengan model SPLTV. Kemudian untuk bagaimana cara kalian memodelkan masalah yang kalian ambil ke kalimat matematika, kemudian menyelesaikan masalah dengan konsep SPLTV, kemudian kesesuaian alur yang disusun terakhir adalah kreativitas ya, kreativitas dalam penyusunan serta presentasi proyek kalian. Oke. Jadi silahkan kelompok mana ya? Kelompok 3. Kelompok 3 silahkan tampil terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah Ibu amati dari hasil presentasi kalian mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Jadi setelah Ibu amati dari kelima kelompok ini ada satu kelompok yang menurut Ibu ya. Jadi sebenarnya semua kelompok sudah bagus semuanya. Semuanya sudah berani tampil, semuanya sudah benar untuk membuat proyek yang saya berikan tugas ya. Jadi tapi ada satu kelompok yang Ibu anggap paling menarik yaitu untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ini adalah kelompoknya Ana, kelompoknya siapa itu? Zuyina, kemudian ada kelompoknya siapa lagi ini ya? Edo. Nah, oke. Untuk kelompok 1 yang sudah dengan bagus menyelesaikan proyek yang Ibu berikan, akan Ibu beri voucher makan di kantinnya Mbak Nisa ya. Oke, beri tepuk tangan anak-anak semuanya untuk kelompok 1 yang sudah berhasil dengan baik menyelesaikan proyek kemarin ya. Oke. Nah, anak-anak mungkin dari apa yang sudah kalian kerjakan untuk mengerjakan proyek ini, ada yang ingin kalian tanyakan atau mungkin ada yang ingin kalian sampaikan dari proses mulai dari awal sampai akhir pengerjaan proyek ini? Baiklah, tidak ada ya. Nah, jadi
Saya kira kalian sudah pinter-pinter semuanya, kalian sudah bisa memahami semuanya mengenai model SPLTV Niki. Jadi setelah itu Ibu minta kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ibu minta kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Ibu akan memberikan 2 soal saja ya. 2 soal ini sebagai penilaian asesmen ya. Jadi ini sebagai tugas individu ya. Nah, kerjakan tugas ini hanya ada 2 soal saja, berarti sekitar 15 menit saja selesai ya. Satu soalnya ini nanti mengenai memodelkan masalah soal HOTS ya. Jadi berpikirnya agak lebih ditingkatkan lagi. Ya, seperti itu. Silahkan dikerjakan. Ya. Nah, sudah selesai semuanya anak-anak? Oke, sudah ya. Baiklah, silakan dikumpulkan semuanya untuk hasil tugas asesmen kalian di depan ya. Nah, oke, karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, maka kita akhiri bersama-sama untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi sekali lagi anak-anak, jangan lupa untuk belajar ya. Tingkatkan belajar kalian di rumah, jangan malas-malas untuk belajar seperti itu ya. Baiklah, kita akhiri dengan doa untuk pertemuan hari ini. Diakhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pre-memori. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang kedua yang tampil tadi Bu Siti Rahma ya. Bu Siti Rahma, Mas mohon masukannya dari para pengamat. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sibina ya, salam wabarakatuh. Oke, untuk observer, untuk Bu Ratna, ini salah satunya saya. Untuk secara keseluruhan, tampilan dari Pretty sudah sangat bagus, luar biasa. Kemudian dari dengan mungkin hanya sedikit saja tambahan dan Bu ini kaitannya tujuan pembelajaran juga penilaian. Mungkin ini hanya usulan saja. Kalau disampaikan di awal, mungkin anak-anak lebih mempersiapkan diri gitu. Ya, terima kasih Ibu masukannya. Oke, jadi kalau ada penilaian dari sikap, presentasi, insya Allah anak-anak lebih bisa mempersiapkan diri dari pertemuan pertama, kemudian buat proyeknya sampai presentasi, dan di akhir untuk pertemuan. Kemudian untuk yang kedua, ini kaitannya dengan penguatan di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini anak-anak diberikan proyek untuk membuat video, nggih Ibu nggih? Iya, untuk pertemuan pertama saya beri proyek. Nggih. Mungkin diberikan penguatan tambahan gitu ya kaitannya dengan langkah-langkah pembuatan video. Jadi mungkin video ini dalam bentuk seperti apa, anak di video gitu ya, kemudian beserta LKPD-nya atau lembar kerja, atau mungkin anak-anak membuat PPT atau Canva, kemudian ada suaranya gitu. Jadi mungkin nanti dengan adanya langkah-langkah yang spesifik, itu anak-anak mempunyai video yang lebih lebih detail gitu Ibu.
Saya kira itu saja sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf Bu Ratna. Ya Bu, terima kasih masukannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Monggo yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ratnawati, menurut pengamatan saya di awal semua sudah bagus, mulai dari persepsi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian memotivasi dan tersampaikan, kemudian untuk pembentukan kelompok yang heterogen juga sudah tersampaikan, kemudian pendekatan TPA-JK-nya juga tadi sudah melalui PowerPoint yang interaktif, kemudian untuk volume dan intonasi suara juga sudah bagus. Saya rasa secara keseluruhan untuk PPJ-nya sudah sangat bagus. Cuman sedikit saja masalah tadi apa yang dialami sama Bu Siti, yaitu kendala macet di HP-nya seperti itu ya. Dan itu Bu. Karena itu mungkin ini terjadi pada setting, tapi tidak mungkin juga nanti akan terjadi di pembelajaran. Jadi yang seperti itu, jadi kita nanti mempersiapkan lebih maksimal lagi dari hal kecil biar kendala-kendala itu diminimalisir. Mungkin seperti itu. Sepertinya tadi sudah disampaikan sama Bu. Terima kasih. Suara Bu Vita tidak jelas. Kurang jelas. Terima kasih Bu Vita masukannya. Ya, terkait dengan teknis atau gangguan pada saat pre-teaching tadi. Bu Siti sudah mendengar dengan jelas apa yang saya sampaikan? Kurang jelas, tapi saya bisa memahami, bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Vita tadi. Oh gitu, ya. Sudah berarti ya Bu Siti ya, sudah 2 pengamat.